Saya mungkin bahkan bisa dikatakan saya satu-satunya atau yang financial planner pertama yang bicara kripto. Influencer terutama untuk yang kripto. Mereka nggak tahu tuh apa yang boleh diomongin, apa yang tidak boleh diomongin. Mereka hanya bersembunyi di belakang kata-kata Dior. Yang tertipu pasti kan sebagian besar, saya berani jamin yang tertipu di atas 50% atau bahkan di atas 70%. Saya nggak tahu data statistiknya ya, tapi saya berani jamin pasti di atas 70%, 80% yang kena adalah generasinya mereka. Generasi seperti kami, X, generasi milenial, nggak kena, gitu ya. Kita untuk punya Lambo ya mesti kerja 50 tahun kali baru bisa punya Lambo, ya kan? Gitu. Yang dilihat di media sosial ya terutama ya, pengen punya uang puluhan juta, ratusan juta. Gimana caranya untuk sampai sana, tapi nggak mau nunggu 10 tahun lagi nih supaya bisa sekarang. Ya jatuhnya hampir kayak spekulasi kan. Bisa jadi spekulasi sebenarnya kan. Dengan modal saya yang kecil gitu kan ya. Ya tadi dibilang cacing-cacing atau naga-naga gitu kan. Kalau memang pas jackpot, ya which is memang ada yang jackpot, tapi kan majority nggak jackpot. Gitu. Betul. Ya. Halo Sobat Investor Trust, kembali lagi bersama saya Lona Olafia dalam podcast Konvergensi. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kripto di Indonesia tidak hanya dipenuhi pergerakan harga dan inovasi teknologi, tetapi juga fenomena baru finfluencer atau yang dikenal dengan financial influencer yang menjual mimpi kekayaan instan. Konten flexing, kelas berbayar, hingga narasi cepat kaya menjadi magnet kuat bagi investor retail, khususnya generasi muda. Hari ini di podcast Investor Trust, kita akan membedah fenomena tersebut secara jernih, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mencoba memberi literasi ke publik. Halo Mas Aidil. Halo. Apa kabar Mas Aidil? Nah, oke, bersama kami telah hadir nih Mas Aidil Akbar Majid. Apa kabar Mas? Baik. Oke. Ya. Mas Aidil ini sudah berpengalaman Mas ya, 30 tahun di dunia financial planner, rencana keuangannya. Jadi basic saya financial planner, tapi sebenarnya saya juga berkarir juga di saham, berkarir juga di obligasi, saya juga pernah jadi fund manager, reksadana ya. Dan sekarang terakhir di kripto. Iya, pengalamannya banyak ya Mas ya. Iya, Mas Aidil saat ini masih menjabat sebagai Presiden International Association of Registered Financial Consultants atau IARFC Indonesia ya Mas ya. IARFC Indonesia merupakan bagian dari Asosiasi Perencana Keuangan Internasional yang berdiri sejak tahun 1984. Wow, berarti diakuinya lebih dari 30 negara itu Mas ya? Iya, lebih nih. Kita 35 negara. Sekarang kita lagi 35 sekarang? Ya, sekarang kita lagi coba masuk ke Afrika, South Africa gitu ya, Australia juga gitu. Jadi banyak lah. Gitu oke. Nah, Mas Aidil juga lengkap nih sebagai financial planner dan juga sekarang di CMO B2B, PT Sentra B2B Indonesia, Exchange Crypto lokal ya Mas ya, dari crypto entusias aja, crypto entusias. Oh gitu. Jadi lengkap nih, bisa ngomongin yang sekarang lagi rame itu Mas kasusnya gitu ya. Oke, Mas Aidil, kita mau membahas nih Mas, kita mau membedah nih fenomena influencer ya Mas ya, dari sisi perencanaan keuangan Mas, etika juga soal etika industri kripto dan juga literasi publik. Oke Mas, nggak bisa dipungkiri akhir-akhirnya lagi rame nih Mas kasus. Ya, langsung sebut namanya aja daripada tahu, Timothy Ronald gitu Mas ya. Yang sering disebut Raja Kripto Indonesia mungkin kan. Rame dari pekan lalu Selasa ada yang melaporkan mengklaim kerugian 3 miliar. Dan Senin kemarin baru aja 1 miliar. Gitu kan ya. Dan sempat disebut salah satu akun Mas, katanya ada lebih dari 3.500 korban dengan kerugian mencapai 200 miliar gitu ya. Dan itu kan besar banget gitu Mas. Apalagi sekarang aset kripto sendiri kan menjadi instrumen investasi yang perkembangannya sangat pesat di Indonesia pertumbuhannya gitu kan ya. Dan berdasarkan riset kemarin baru-baru ini masih ada dari UI ya, LPM, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan bahwa rata-rata bukan rata-rata, mayoritas investor adalah dengan penghasilan di bawah 8 juta gitu sebulannya gitu kan. Dan usianya juga masih muda-muda ya. Jadi banyak mungkin yang cemplung langsung investasi langsung kripto gitu kan. Kalau dulu kan kalau yang kita saham Mas, reksadana dulu kalau saham dulu tuh ya. Betul. Pasar modal nyemplung, coba dulu deh reksadana baru saham. Kalau sekarang tuh langsung kripto. Padahal bisa dibilang tuh kripto ya high risk high return banget ya Mas. Betul. Gitu kan ya. Oke.
Dan juga riset tersebut Mas, survei gitu kan, media sosial menjadi platform utama gitu kan, informasi yang paling berpengaruh gitu kan, kayak Telegram, Twitter, Discord gitu kan, ramai banget. Dan juga diikuti oleh posisi kedua oleh influencer kripto dan juga atau YouTuber kripto gitu nih Mas. Nah, gitu kan. Nah, melihat kuatnya nih Mas peran media sosial nih Mas gitu kan. Kayak kita lihat nih Mas, kemarin data ambil dari survei UI gitu kan. Media sosial paling banyak gitu kan. Paling banyak dilihat oleh investor-investor. Karena kan Gen Z ya Mas ya, langsung lah gitu kan. Oke. Dan OJK sendiri Mas ya mencatat nilai transaksi kripto tuh tahun 2025 mencapai 482 triliun dengan jumlah investor terbaru tahun lalu sudah mencapai 20 juta. 20,19 juta. Naik cukup pesat dari awal tahun 2025 11 jutaan. Jadi rata-rata kata Pak Hasan tadi pas raker dengan OJK 3-5% pertumbuhan investor gitu per bulannya gitu. Oke. Langsung Mas Aidil, Mas mau nanya Mas soal konten flexing deh langsung ya. Kenapa sih kripto Mas identik dengan konten-konten yang flexing gitu ya influencernya ya Mas? Ya. Soalnya gini, kalau kita bicara uang ya. Kita nggak ngomong kripto dulu spesifik, tapi uang dulu ya. Uang itu kan kita ngomongin emosi ya, gitu. Nah, kemudian generasi yang sekarang nih Gen Z, gitu ya, mungkin karena peer pressure, gitu ya, membuat terus kemudian harus bisa sukses secepat mungkin di usia dini itu membuat pressure mereka semakin besar. Ya, kalau bicara masalah pengen kaya mendadak sebenarnya nggak hanya Gen Z, tapi dari generasi sebelumnya juga semua pengen kaya Cinderella mendadak. Story ya, Mas, deracin gitu kan. Betul. Nah, cuma kan masalahnya adalah kalau zaman dulu nggak ada medianya, gitu ya. Zaman dulu itu kalau orang mau melakukan sesuatu, kayak saya lah, ketika saya mulai karir di perencanaan keuangan di Indonesia awal-awal tahun 2000, itu untuk masuk media mainstream, gitu ya. Zaman dulu belum media online, masih media cetak, gitu kan, masih media elektronik, TV dan radio. Itu kan nggak mudah. Dicek dulu, ya kan, background-nya, CV-nya nih orang siapa, dia capable nggak untuk ngomong, dia punya kompetensi nggak untuk bicara dan sebagainya. Nah, itu membuat orang-orang zaman dulu seperti saya itu sudah teruji lah, gitu ya, dari sisi kapasitas, kapabilitas ya. Kemudian barulah bisa muncul di media. Nah, sekarang ini hal itu hilang. Ya, karena tidak ada validasi dari media mainstream, munculnya di media sosial karena setiap orang bisa punya medianya sendiri. Betul. Dan media sosial ini kan nggak ada sensor. Ya kan, karena kan tujuan mereka adalah ya istilahnya kalau gue mau nampang ya gue nampang aja, ini punya gue sendiri, media gue gitu kan ya. Nah, jadi dua pengaruh ini, tiga ya, satu emosional uang, peer pressure membuat orang anak muda zaman sekarang Gen Z pengen harus cepat sukses dan kaya cepat, ya kan. Kemudian dibantu juga dengan medianya, membuat jadilah ini racikan maut untuk generasi zaman sekarang, gitu. Nah, itu yang membuat. Nah, kemudian gimana caranya supaya orang bilang bahwa wah ini anak sukses ya segala macam. Nah, flexing lah, gitu ya. Yang paling kelihatan apa sih sekarang? Wah, kendaraan. Kalau zaman dulu standarnya ya zaman saya dulu ya jadi direksi di awal-awal di fund management, bicara masalah kendaraan, misalnya kalau nyebut merek ya Mercy, gitu ya. Sekarang Mercy udah nggak zaman. Betul ya. Ya kan? Lambo ya minimal. Anak muda Lambo, Ferrari Ya, supercar jatuhnya kan. Udah bukan kendaraan mewah lagi seperti itu gitu. Jadi itulah cara-cara mereka flexing yang menyebabkan munculnya emosional si pengikut-pengikut mereka untuk gue mau jadi kayak gini gue mau begini gitu kan. Ujungnya kan ikut-ikut ya, pengen ikut-ikut, pengen menjadi, ini bisa jadi idola nih tanpa mereka melakukan riset dulu apakah orang ini benar-benar punya kapabilitas dan kapasitas sebagai seseorang yang bisa menularkan ilmu tadi. Gitu. Betul ya. Jadi sebenarnya nggak hanya kripto, saham juga seperti kayak gitu Mas. Sebenarnya semua produk keuangan jatuhnya gitu ya. Makanya kenapa penting banget atau penting sekali untuk generasi sekarang tuh istilahnya belajar ya, berpikir benar nggak sih orang ini sukses seperti apa yang dia katakan di media sosialnya dia. Gitu. Oke, tapi efektif Mas berarti ya flexing itu ya, konten-konten flexing itu ya untuk menarik Gen Z ya? Efektif untuk market Gen Z-nya.
gitu ya. Jadi kalau diperhatikan, ya balik lagi tadi kasus tadi ya, Betul. yang tertipu pasti kan sebagian besar, saya berani jamin yang tertipu di atas 50% atau bahkan di atas 70%, saya nggak tahu data statistiknya ya, tapi saya berani jamin pasti di atas 70%, 80% yang kena adalah generasinya mereka. Generasi seperti kami, X, generasi milenial, nggak kena, gitu ya. Kita untuk punya Lambo ya mesti kerja 50 tahun kali baru bisa punya Lambo, iya kan gitu. Kayak sekarang, ya makanya tuh efek Cinderella story gitu kan, kalau digeracin kayaknya semua sampai pemerintah Cina aja boykot, udah jangan bikin kayak gitu karena nggak pengen kerja keras, nggak pengen sabar, pengen langsung ya udah ketemu CEO kaya langsung bread. Kalau sekarang istilahnya kan all in, cacing naga-naga mas, gitu kan. Kayak tadi data tadi kan bisa dilihat dari segi penghasilan nih mas ya, dari paling banyak dari revenue ya, 1 juta sampai 3 juta penghasilan gitu kan, dan juga 5 juta sampai 8 juta. Istilahnya kan ini masih baru-baru banget ya mas ya, baru banget tiba-tiba udah pengen, udah dapat duit kecil all in aja plek gitu ya. Udah habis ya udah. Ya itu yang ngeri sih mas sebenarnya ya. Iya, benar. Karena kayak gini, ya mereka pengen punya uang banyak seperti yang dilihat di media sosial ya terutama ya. Pengen punya uang puluhan juta, ratusan juta. Gimana caranya untuk sampai sana tapi nggak mau nunggu 10 tahun lagi nih supaya bisa sekarang. Ya jatuhnya kayak hampir kayak spekulasi kan. Bisa jadi spekulasi sebenarnya kan. Dengan modal saya yang kecil gitu kan ya. Ya tadi dibilang cacing-cacing atau naga-naga gitu kan. Kalau memang pas jackpot, ya which is memang ada yang jackpot, tapi kan majority nggak jackpot. Gitu. Betul. Nah, kalau misalnya itu mas ngomong ini, disclaimer, pada sering ngomong kan, bukan nasihat keuangan atau do on your research. Sebenarnya itu cukup untuk melindungi publik atau cuma ya udahlah gitu. Gini, kalau ranahnya edukasi, ya Dior itu atau do your own research itu masih bisa dipakai. Gitu ya. Tapi ketika orang tersebut menciptakan suatu kondisi di mana ada kata-kata atau situasi yang menyatakan bahwa investasi ini menguntungkan loh, atau dia nggak bisa ngomong menguntungkan lah, gua untung loh, gua dari modal 1 juta bisa jadi 1 miliar loh, gitu ya. Kemudian tapi do your own research. Nah itu udah nggak bisa. Mereka nggak bisa bersembunyi di belakang kata-kata Dior tadi, gitu ya. Karena mereka menciptakan situasi tadi dan itu menjadi satu kesatuan, gitu. Itu menjadi satu kesatuan, ya. Jadi kecuali kalau dia memang edukasi, mereka menciptakan bahwa kripto ini gini. Terus dan kalau kita ingat pasar modal dulu kan ada past performance not guarantee future performance, kan gitu kan. Investment ada kan selalu tuh disclaimer di bawahnya tuh kalau zaman dulu. Zaman sekarang juga masih ada ya, kalau di investment kayak saham, reksadana itu kan di prospektus ada tulisannya kan. Jadi hasil investasi zaman dulu tidak menjamin masa depan. Orang bisa kehilangan uang, orang bisa apa. Nah disclaimer itu harus selalu keluar kan gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya harus dilakukan. Nah yang sangat banyak terjadi itu adalah pertama adalah tadi influencer atau si influencer kripto tadi. Sudah berapa lama mereka berkecimpung di bidang ini kan gitu. Ya kan, kapasitas apa, kenapa sampai mereka bisa menceritakan hal tersebut. Yang sering terjadi kan mereka hanya men-sharing pengalaman pribadi, ya kan. Nah, pengalaman pribadi yang untung. Nah, untungnya selama ini yang ruginya nggak pernah dibilang, gitu kan. Ya emang marketnya lagi bullish, gitu kan. Dan juga ada istilah namanya kalau kita bicara dunia investasi itu ada istilah namanya beginner's luck. Itu selalu ada, ya. Jadi keberuntungan orang yang baru coba masuk jackpot. Nah itu yang diceritain, digembor-gemborin. Pertanyaannya adalah apakah yang dia lakukan itu menjamin bahwa kalau dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan hasil yang sama? Belum tentu. Bahkan bisa jadi nggak bisa karena kondisinya berbeda, marketnya berbeda, ya kan? Dia lakukan itu tahun lalu, terus dia cita-cita keluar sekarang, ya beda. Dia lakukan itu bulan lalu, nggak usah bulan lalu, dia lakukan itu minggu lalu dengan sekarang, ya beda. Nggak bisa, belum tentu bisa diduplikasi. Gitu. Nah itu yang tidak dipahami oleh generasi yang sekarang. Iya betul ya. Nah kalau misalnya aku mau ikut kelas nih mas, sekarang kan banyak kelas-kelas ya, kelas-kelas edukasi gitu nih. Red flag apa sih mas yang harus misalnya aku tahu nih sebelum ikut kelas investasi itu gitu kan, supaya nggak rugi atau apa gitu kan? Ya jadi gini, kalau kelas investasi atau apalagi sertifikasi ya, nomor satu yang kita mesti tahu adalah siapa sih lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut, gitu ya. Ini lembaganya seperti apa, siapa, kemudian siapa yang mengakui kelas tersebut, kan gitu.
Ya. Kalau misalnya sifatnya hanya edukasi biasa, mereka nyebutnya sharing session lah gitu ya. Oh, iya. Saya sering juga bikin sharing session gitu ya. Betul. Nah, maka dia ya sharing session kalau dia mau ngecas ya oke-oke aja sih gitu ya. Tapi ketika di dalam sharing session itu dia kemudian menceritakan kesuksesannya dia dengan mengatakan bahwa kalau saya melakukan ini, kalau kalian mengikuti ini, maka kalian akan dapat ini. Nah, itu menurut saya sih tidak bijak ya, malah salah sebetulnya gitu ya. Karena kenapa? Karena balik lagi tadi, apa yang dilakukan oleh orang tersebut di waktu tersebut belum tentu bisa diduplikasi di waktu yang berbeda oleh orang yang berbeda. Gitu ya. Kecuali tadi memang yang diedukasi adalah misalnya kan sekarang banyak tuh technical analyst gitu ya. Nah, yang diedukasi adalah bagaimana cara membaca chart gitu ya. Bagaimana cara membaca tren. Itu nggak masalah. Gitu kan? Itu nggak masalah. Itu pun sepengalaman saya pribadi, saya pernah trading for living juga. Itu biasanya winning ratio-nya di bawah 75, di bawah 70%. Jadi masih ada 25-30%, bahkan sampai 40% chance-nya saya salah posisi. Artinya kalau saya pasang posisi, dia turun dan saya rugi, mengalami kerugian. Makanya di situ ada mekanisme namanya cut loss. Ya kan? Nah, dan itu biasanya terjadi ketika kita ngomongin saham, karena saham lebih mature ya. Gitu. Jadi seorang trader yang benar, yang baik itu dia akan mengajarkan bahwa dari 10 kali saya pasang posisi, maka kemungkinan besar saya loss 4 kali, saya win 6 kali misalnya. Nah, yang harus diperhitungkan adalah jumlah persentase win saya harus lebih besar dari jumlah persentase loss saya. Gitu ya. Sehingga kalau saya 10 kali pasang posisi, misalnya jumlah win saya misalnya 7% atau 8%. Itu artinya sudah pernah win sekali 1%, terus loss 2%, win lagi 3%, terus loss lagi 2%. Gitu. Sehingga diambil rata-rata saya menangnya hanya 7 atau 8% misalnya. Nah, kalau itu nggak masalah. Karena dia menceritakan dua sisi, dan dia menceritakan sebenarnya trader yang benar itu seperti apa sih. Gitu loh. Ya, trading yang benar itu seperti apa? Ya, yang pasti nggak menjanjikan gitu ya. Oh iya, pasti. Justru kita lihat ya poin-poinnya menjanjikan satu call, istilahnya kan ya. Call ini koin ini bakal segini. Ya kan belum tentu tahu dari mana juga kan ya. Iya, betul. Itu sudah pasti salah. Kalau udah sampai menjanjikan itu pasti salah. Meskipun dia menceritakan bahwa ini pengalaman untung. saya ya. Saya pernah untung segini kan. Betul. Tapi kan balik lagi kata Mas Aidil, belum tentu kedepannya seperti apa kita nggak tahu kan Mas. Gitu ya. Oke. Saya nih misalnya, saya trading for living ya. Zaman dulu saya masih trading for living, saya untuk diri saya sendiri dengan profil resiko saya yang super agresif, saya bisa menghasilkan rata-rata misalnya waktu itu di angka misalnya 20 juta per bulan, gitu ya, dengan modal mungkin misalnya 100 juta. Tapi ketika saya ngomong uang orang, saya nggak berani ngomong, oh iya, gue bisa dapat 20 juta loh per bulan gitu. Karena profil resiko saya beda sama mereka. Iya, betul. Iya kan? Meskipun saya tahu caranya, meskipun saya pernah melakukannya dan saya selalu melakukan hal seperti itu gitu ya. Rata-rata saya win sekian gitu. Tapi itu tidak berani saya jadikan sebagai standar. Nah, hal yang seperti ini kan bisa didapatkan ketika orang tersebut memang sudah paham, ngerti aturan main, do's and don't-nya dalam dunia investasi. Apalagi saya juga punya izin, ya kan? Saya kalau di Indonesia WMI saya punya izin, kemudian saya punya WPPE. Di situ kan diajarkan kode etik ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, ini yang missing di finfluencer, terutama untuk yang kripto. Mereka nggak tahu tuh apa yang boleh diomongin, apa yang tidak boleh diomongin. Mereka hanya bersembunyi di belakang kata-kata Dior. Itu aja. Oke, semestinya ada ya Mas ya, certified itu ya. Nah, ini lagi diajukan ya Mas ya? Ya, jadi OJK ya. Kalau kita harus bisa nanti membedakan mana orang yang memang sifatnya mengedukasi dengan orang yang mengarahkan. Gitu ya. Kalau dia hanya mengedukasi, menceritakan tentang produk, fitur produk, itu menurut saya sih siapa aja bisa. Betul. Ya kan? Media, teman-teman media juga bisa tanpa harus punya sertifikasi. Gitu ya. Tapi kalau orang tersebut sudah mengarahkan ke suatu produk, nah itu harus ada tuntunannya, guidance-nya. Apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan. Oke. Gitu. Mas ngomongin Mas kasus yang sedang berjalan ya, dugaan gitu kan penipuan oleh founder Akademi Kripto Kalimas Sadana dan juga Timothy Ronald Mas. Pengalaman apa Mas? Yang hikmah apa yang bisa dipetik Mas dari kasus ini sebenarnya? Ya, nomor satu
jangan FOMO itu dulu ya. Oh iya. Jadi remnya tuh harus ada di diri kita. Ya. Kedua, tidak ada orang kaya mendadak. Orang kaya itu butuh proses. Proses panjang. Yang kaya mendadak itu namanya jackpot. Jackpot itu namanya spekulasi. Spekulasi itu 99% rugi, 1% untung. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ikut hal-hal yang seperti itu, grup apa segala macam, sebenarnya paling gampang itu lihat aja. Ada 1.000 orang yang ikut, ada 100 orang ikut, ya berarti 99 orang bakal rugi nih. Yang untung cuma satu, belum tentu juga gitu ya. Iya. Apakah yang satu itu saya? Ya kita nggak pernah tahu. Nah, itu satu. Ya kan. Terus kedua, tadi ketika kita mengidolakan seseorang gitu ya, kita harus cek dulu background orang tersebut. Ya, track record-nya Mas track record-nya, betul. Ini orang udah berapa lama, ya kan? Seperti apa mereka, ya kan? Terus kemudian pendidikannya seperti apa, sertifikasinya dari mana, gitu ya. Karena itu nanti akan membedakan. Orang yang punya sertifikasi, minimum dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Makanya pentingnya ada sertifikasi tadi ya Mas betul, ya. Betul, gitu. Jadi karena di dalam sertifikasi itu ada kode etik. Ya, ada do's and don't. Dan itu nanti ada konsekuensinya. Apakah sertifikatnya di-revoke, izinnya dibatalkan, dan lain sebagainya. Makanya kenapa kalau ketemu sama orang-orang yang bersertifikasi seperti saya, kecenderungannya bicara pasti sangat hati-hati. Ya, saya nggak mungkin bicara seperti mereka gitu. Wah, lo bakal untung sekian, wah bego, gitu misalnya. Ngebego-begoin orang gitu kan ya. Nah, nggak mungkin saya bicara. Apalagi ngomong kayak tadi ya, bahasa kasar itu kan. Kita orang timur ya, ada adab, ada sopan santun gitu ya. Kalau itu dibicarakan di dalam ekosistemnya dia sendiri, close loop, mungkin masih oke, meskipun juga kurang beradab ya. Karena timur. Apalagi kalau dibicarakan dalam podcast atau dalam media yang lebih luas gitu ya. Meskipun mereka akan tetap bisa aja bilang, oh ini kan media gua, kalau lo nggak mau ya nggak usah nonton. Ya memang, tapi kan kalau memang media lo ya lu bikin close aja, nggak bikin umum. Kalau umum berarti udah jadi konsumsi publik dong, gitu. Yang kalau dia buka, dia punya media sosial, ya kan? Iya betul. Gitu. Oke. Makanya sebenarnya kita menantikan Mas influencer yang benar-benar gitu ya Mas ya, yang benar-benar sesuai etika lah sebenarnya gitu ya. Itu belum ada ya Mas ya. Ya berharap ada makin banyak sebenarnya ya. Ya seperti gini. Kalau kita bicara kripto ini kan masih relatif baru ya. Betul. Di Indonesia, dan dia memang juga disukai oleh anak muda Gen Z lah terutama ya. Belum banyak, saya mungkin bahkan bisa dikatakan saya satu-satunya atau yang financial planner pertama yang bicara kripto. Ya. Bahkan ngajarin financial planner lain yang mau masuk ke kripto ya Mas ya. Yes, betul. Tapi saya juga lakukan screening juga Mbak. Mana financial planner yang memang saya ajak untuk mencoba, mana financial planner yang ya udah jangan dulu deh, karena memang saya tahu kapasitas dan kapabilitas. Itu balik lagi ya, pengenalan risiko di sendiri ya. Betul, jadi saya mengenalkan dulu. Yang paling penting ini, ketika saya bicara kripto, saya tidak hanya bicara kripto, trading masuk koin ini, koin A, masuk 100 rupiah, keluar 10.000, cuan 1.000%, misalnya gitu. Saya nggak ngomong itu. Yang saya bicarakan apa? Yang saya bicarakan ini. Yang saya bicarakan adalah apa itu kripto, apa itu teknologi blockchain, kenapa blockchain itu bermanfaat. Jadi kalau Mbak perhatikan, majority influencer di Indonesia yang influencer kripto ya, tidak pernah membicarakan teknologi blockchain-nya. Padahal koin itu hanya salah satu utility atau salah satu alat di dalam ekosistem kripto. Ya, di dalam ekosistem blockchain, Web3 ya. Jadi ada yang namanya blockchain, ada yang namanya konsensus, gitu ya. Kemudian ada yang namanya validasi dan lain sebagainya. Itu masih banyak banget loh di belakang sebuah koin. Itu di belakangnya banyak banget prinsip-prinsip yang harus dipelajari, dan itu sebenarnya bermanfaat untuk orang belajar dan bisa diterapkan di dunia nyatanya, gitu ya. Nah, cuma yang sekarang orang fokus itu hanya di kriptonya aja, gitu. Dan akibatnya orang jadi gambling. Kalau dia paham
bahwa di belakang kripto tuh ada yang namanya utility. Ya. Utility-nya seperti apa sih? Mau dipakai sebagai apa gitu ya? Oke, utility-nya dipakai misalnya nanti dia bisa beli, bisa ditukerin jadi voucher misalnya. Oke, vouchernya voucher apa? Produknya dipakai nggak sama orang dan sebagainya. Nah itu harus digali lebih dalam, gitu ya. Ada nggak jembatan antara Web3 dengan Web2 misalnya, gitu ya. Nah itu banyak yang nggak paham. Dan saya berani jamin yang ikut-ikut itu pasti nggak paham sama sekali tentang teknologi blockchain-nya. Minimal apa itu blockchain aja mungkin mereka nggak tahu. Nggak paham. Gitu Kita berharap nanti ke depan makin banyak nih Mas ya, karena kan emang aset kripto pertumbuhannya pesat banget di Indonesia kan. Kita berharap juga banyak ya influencer yang juga ya mendukung lah gitu kan, mendukung juga supaya ekosistem kripto di tanah air kita makin mateng ya, makin dewasa ya sebenarnya ya. Oke. Itu Mas berarti balik lagi tadi influencer seharusnya punya sertifikasi ya Mas ya? Ya, gini, influencer kalau yang mengedukasi aja sebenarnya nggak harus. Selama dia hanya mengedukasi, menjabarkan suatu skema, ya. Ya, jadi misalnya saya menjelaskan, kecuali produknya memang sudah diatur ya, diregulasi dengan ketat, maka dia wajib punya sertifikasi atau punya lisensi. Gitu. Tapi kalau hanya mengedukasi kayak misalnya, oh ya untuk pendidikan anak kita harus menyisihkan dana pendidikan untuk ngatur keuangan cash flow, itu sebenarnya tahapan-tahapan di mana itu kan informasi umum ya yang bisa didapatkan. Jadi kalau umum masih oke lah ya tanpa sertifikasi. Kalau yang sudah mengarah itu harus pakai sertifikasi. Dan kemarin sudah sempat sounding ke OJK ya Mas Aidil ya? Sudah, kami udah dari beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya sudah terus berkoordinasi ya untuk mengenai hal itu, ya betul. Iya. Karena influencer pertama kita tadi sempat ngobrol sama Mas Aidil, 30 tahun lalu siapa influencer pertama di Indonesia gitu kan, nebak siapa financial influencer pertama di Indonesia gitu kan. Aku kan masih kalau zamanku masih 15-16 tahun masih ya Mas Aidil, Mas Fir Sendek, Mas Eko Endarto, Mbak Twina gitu kan. Terus tadi sebut Mas Aidil Titi Puspa, Bu Titi Puspa, Eyang Titi Puspa karena dengan lagunya belajar menabung ya. Bener juga tuh Mas ya, menabung ya. Betul. Tanpa menyebutkan nabungnya di mana sih gitu kan, di bank apa kan enggak spesifik ya. Yang penting menabung gitu ya. Nah, itu bisa jadi contoh ya bahwa apakah seorang Eyang Titi Puspa harus sertifikasi dulu untuk ngomongin masalah nabung kan enggak. Iya kan? Karena nggak spesifik juga kan, nggak nabungnya di bank dan apa tidak enggak. mengarahkan, betul. Tapi dia menceritakan betapa pentingnya menabung. Ya kan? Dan waktu itu memang itu kan program pemerintah ya, disupport pemerintah. Dan itu menurut saya di tahun 70-an, tahun 80-an itu suatu campaign yang sangat sukses. Ya kan? Sukses dalam arti kata parameternya apa? Ya parameternya orang Indonesia berbondong-bondong menabung. Waktu itu ya, mungkin yang Gen Z nggak ngerti ya, ini orang tua mereka yang ngerti. Jadi itu menurut saya itu suatu, dan bahkan sampai dengan ketika saya pulang tahun 2000 dan saya menceritakan tentang reksadana di Indonesia tahun 2000, mindset orang Indonesia hanya masih ke dalam bentuk produk perbankan, tabungan, dan deposito. Jadi bayangkan tuh dari tahun 70-an sampai tahun 2000, 30 tahun, bagaimana nabung itu menjadi solusi gitu ya untuk menyimpan uang. Investment itu kan baru tahun 95, 96, tahun 2000-an ke atas. Gitu. Yang kita bisa diakses oleh semua orang ya. Tahun 95 ke bawah orang bisa investasi, tapi hanya segelintir pemain kecil aja yang investasi ke saham. Gitu ya. Reksadana mulai 96 kena krisis, 97 98 kolaps ya, baru bangkit lagi ketika saya masuk ke Indonesia tahun 2001, baru kemudian ngajak orang rame-rame invest ke reksadana. Itu baru mulai kebangkitan lagi industri pasar modal Indonesia. Iya, betul. Oke, kalau dulu kan orang kan investasi kebanyakan LM, logam mulia Mas gitu kan. Bener sekarang harganya wah gitu kan, booming banget. Luar gitu biasa kan? Luar biasa banget gitu kan. Kalau aku sendiri baru kenal LM tuh pas di 600.000 per gram gitu kan. Betul. Sekarang di berapa? Tapi udah dijual waktu itu. Saya tahun 2000. Itu masih zaman berapa? Saya pulang tahun 2000 ya. Iya. Saya ingat banget tuh 2002 2003 saya diwawancara sama wartawan. Waktu itu terus tanya, "Mas, investasi yang buat semua orang siapa? Semua kalangan?" Saya bilang, "Belilah emas." Dan waktu itu belum rame logam mulia yang batangan ya. Semua masih perhiasan. Saya bilang, "Beli emas batangan."
Harganya masih 180.000. Wah, waktu itu. Masih 180.000 per gram. Coba kalau mereka beli sekilo gitu kan, sekarang udah berapa miliar. Oke lah, tapi kan sekarang investasi makin meluas sih, maksudnya dari LM terus ke saham, sekarang baru yang kripto gitu kan. Ya semoga makin mateng lah gitu kan investasi kita kan. Nah Mas, kalau misalnya Mas juga kan, Mas Adil kan sebagai CMO B2B nih Mas ya. Mas, kasus ini sebenarnya merusak nggak sih Mas, merusak ekosistem kripto kita di masa depan, atau justru sebenarnya ini momentum untuk pembenahan sebenarnya Mas? Jadi gini, saya kemarin juga lihat beberapa teman-teman yang kebetulan teman-teman saya juga gitu bilang bahwa ini akan merusak industri kripto. Saya bilangnya kalau justru saya melihatnya ini suatu pembelajaran ya. Apakah terdampak? Mungkin sedikit, ya sedikit. Apakah kemudian kripto di Indonesia akan kolaps? Enggak sih, karena kripto ini kan produk dunia ya. Kalaupun sampai kasusnya bergulir dan dinyatakan bersalah segala macam, kemudian Bitcoin turun, ya ampun, investor Bitcoin di Indonesia berapa persen sih? 0,01 kali dibandingin investor Bitcoin di dunia global ya. Kalaupun terjadi turunlah di exchanger lokal, itu mungkin dalam hitungan detik, menit, jam, itu angka sudah berbalik lagi karena terjadi arbitrase antar exchanger, antar player, antar dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Jadi kalau menurut saya justru ini kesempatan untuk kita semua belajar, terutama Gen Z gitu ya. Sekarang masuk juga Gen Alpha, udah mulai gede nih Gen Alpha kan. Iya, betul. Bahwa bijak-bijaklah dalam memilih idola gitu ya. Belajar dari kesalahan-kesalahan yang generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Terus kemudian tadi ketika melihat seseorang sukses dan segala macam, lakukan cek background. Sekarang gampang banget cek background, ya kan? Internet gampang banget ya. Kalau zaman dulu kita ngomong masuk Google, ketik nama Adil Akbar Majid. Sekarang tanya sama ChatGPT, tanya sama DeepSeek, tanya sama semua, keluar semua itu. Dan itu lebih detail dibandingin hanya search di Google misalnya gitu ya. Jadi itu kan teknologi yang ada di zaman mereka, Gen Z dan Gen Alpha. Kenapa nggak dimanfaatkan teknologi itu sebelum memutuskan untuk, oh iya ini idola yang bisa saya ikuti gitu. Betul ya. Oke, sebenarnya momentumnya sebenarnya lebih bagus ke pembenahan secara industri ya, Mas. Iya, kalau menurut saya ini harus dilakukan gitu ya, dan supaya tidak terulang lagi ya kasus-kasus yang sama ke depannya. Tapi juga catatan bersamaan kita juga nggak bisa terlalu mencengkram terlalu keras gitu ya. Karena kenapa? Kalau semuanya harus makanya saya bilang tadi kalau hanya mengedukasi, maka tahapannya mengedukasi di media misalnya, maka dia tidak harus punya sertifikasi khusus. Tapi ketika sudah mengarahkan dan lain sebagainya, nah baru atau bicara fitur produk yang memang ada aturan mainnya gitu ya, ada POJK-nya dan sebagainya, ya mungkin dia harus sudah punya sertifikasi khusus untuk sertifikasi itu. Ya. Oke. Mas, ada pesan nggak sih sebagai senior FP nih untuk influencer yang masih muda-muda, masih baru membangun brand mereka gitu kan, personal brand mereka. Gimana sih Mas tipsnya Mas untuk mereka gitu kan? Jadi gini, saya ini financial planner hampir 30 tahun. Ya. Yang harus dijaga nomor satu adalah integritas. Gitu ya. Memang uang banyak, uang besar itu menggiurkan sekali. Ya. Jadi, tapi you will get there. Kalian akan mencapai di posisi itu. Ya, kayak tadi saya bilang, kalau zaman saya dulu parameternya kalau mobil misalnya Mercedes, BMW itu parameternya kan, itu saya capai dalam usia sekian tahun misalnya bekerja ya kan. Kalian pun juga sama, kalau sekarang parameternya adalah Lamborghini misalnya atau Ferrari gitu kalau nyebutin brand. Kalian bisa sampai ke sana, tapi butuh waktu 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan bisa lebih cepat gitu ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Nah jadi itu satu ya, pertahankan integritas dan kejujuran. Kedua adalah bangun brand tidak hanya masalah personal branding, tapi juga perkuat dengan kapasitas dan kapabilitas dari sisi keilmuan dan sertifikasi tadi. Gitu ya, sehingga itu tidak bisa terbantahkan. Tapi kalau yang sudah punya sertifikasi juga jangan ngebohongin orang, karena sangat apa istilahnya, sangat bisa mancing emosi tuh untuk bisa, aduh nih kayaknya enak nih kalau saya bisa bikin sesuatu dan menghasilkan uang banyak gitu ya. Nah jadi kayak saya bilang tadi, ya terus kemudian harus diingat bahwa we are here on the long run gitu ya. Jadi dalam arti kata
seperti saya katakan tadi, contohnya 30 tahun saya membangun karir di bidang keuangan dari bawah gitu ya sampai sudah mencapai posisi sekarang, dan klien yang terus berdatangan, orang yang terus konsultasi dan sebagainya, baik secara langsung maupun melalui pendidikan dan sebagainya. Nah itu sesuatu yang kemudian bisa menghasilkan dalam jangka panjang gitu ya. Nah itu yang harus dilakukan. Kemudian bersabar sih yang pasti sih. Jadi enjoy the process, jangan keburu-buru. Mau ngapain sih jadi CEO usia 21, 23? Ya kan? Kalau Anda jadi CEO usia 23, usia 25, kalian jadi pengangguran habis itu. Karena di atas CEO udah nggak ada lagi posisi berikutnya kan, kecuali business owner gitu ya. Saya salah satu orang yang cukup cepat mencapai di posisi eksekutif ya, posisi direktur, kepala tigaan saya di posisi itu. Setelah itu ya udah bingung habis itu. Akhirnya berputarlah di posisi itu terus gitu, pindah perusahaan, pindah pekerjaan gitu ya, sambil di luaran juga saya sebagai financial planner independen. Jadi sabar, nikmati prosesnya gitu ya. Kemudian integritas, jujur, nanti percaya sama saya uang akan ikut. Iya. Not rich tapi wealthy ya Mas ya. Betul. Yang dicari, yang dikejar ya. Yes. Oke. Mas kalau di IRFC Indonesia sendiri, sekarang anak muda makin banyak kayaknya Mas ya yang ngambil sertifikasi gitu ya? Banyak sekali. Iya, soalnya teman-teman saya juga banyak kan ngambil ini Kak, jadi bikin ini gitu kan. Iya, betul sekali. Banyak sekali. Jadi nah karena memang kita membuat sertifikasi itu sekarang banyak levelnya ya. Jadi ada yang dari mulai beginner, kemudian kita masuk ke level yang basic sampai dengan level yang advance gitu ya. Nah, jadi orang bisa masuk disesuaikan. Kemudian juga ada yang, waduh kalau saya ngambil sertifikasi yang basic terlalu panjang atau terlalu berat atau biaya terlalu mahal, maka kita punya kelas-kelas kecil yang dipecah-pecah, Mbak, gitu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan budgetnya mereka. Dan itu bisa istilahnya diketeng lah gitu ya. Saya mau ngambil dulu tentang financial planning, nanti saya mau ngambil tentang investasi detail, saya mau ngambil tentang asuransi detail, saya mau ngambil tentang waris detail. Nah itu nanti kita punya kelas-kelas kecil sebutannya ya. Yang nanti kalau dikumpulkan itu sebenarnya sama aja seperti dia ambil kelas yang basicnya. Jadi itu tersedia untuk semua kalangan dengan budget yang disesuaikan. Iya, apalagi sekarang tawaran investasi makin banyak yang masih ya, at least kepake buat sendiri lah. Sekarang kasus-kasus gagal bayar juga banyak juga. Betul, gitu kan. betul sekali. Iya, nah itu tadi masalah kenapa saya mengajarkan financial planner tentang kripto ya. Jadi ada cerita lucu. Jadi ada beberapa kan gini, saya pribadi itu skeptis tentang kripto sampai tahun 2017. Saya kan background pasar modal. Ya, udah lama kan. Udah lama sekali. Saya orang yang nggak percaya kripto. Jadi kalau bisa sekarang beralih gitu switch-nya. Jadi sampai dengan 2017 saya selalu bilang itu Bitcoin nggak jelas gitu ya. Nah kemudian suatu hari saya lupa eventnya. Pokoknya yang penting waktu itu saya lagi memberikan materi ya event kepada financial planner kelas kalau salah waktu itu. Kemudian saya katakan bahwa sebagai financial planner Anda harus terbuka, open mind, pelajari hal-hal yang baru gitu kan. Segini, gue ngomong sama orang suruh belajar hal-hal yang baru, tapi gue nutup diri gitu kan. Ya udah. 2018 saya belajarlah tentang kripto. Gitu. Saya ulik tuh 6 bulan, kotak-kotak. Oke, paham. Oh, ini nggak beda jauh sama saham, tapi lebih beresiko, bla 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 bla. Tapi selama nggak main futures gitu ya, nggak main pakai margin masih oke. Selama mainnya masih spot. Dah. Ya, leverage juga tuh yang ngeri juga sebenarnya. Ya, leverage itu yang bikin resiko lebih tinggi kan. Invest lah saya di kripto. Masuklah saya ke koin, nah invest lah selama 6 bulan. Udah paham. 2018, 2019, 2020 naik kelas. Saya nggak cuma berinvestasi di kripto, saya tidak cuma trading di kripto, saya juga menjadi crypto miners. Nah ini orang mining juga. Mining juga. Banyak orang yang nggak paham bahwa tadi saya bilang di belakang kripto tuh ekosistemnya ada blockchain, ada miners, ada nodes, ada macam-macam ya, ada konsensus dan sebagainya. Saya menjadi crypto miners. Masih mining sampai sekarang? Udah nggak. Udah nggak ya Pak? Udah nggak. Mesinnya masih ada. Saya punya satu garasi mesin mining ya. Tapi waktu zaman kita masih bisa mining Ethereum, itu saya benar-benar literally saya tidur, komputer saya nyala karena saya taruh di kamar awalnya Dan itu saya bisa ngeliat monitor dari jauh tuh, duit masuk. Itu sambil tidur, literally sambil tidur itu uang masuk terus. Gitu ya. Nah, saya mining. Jadi saya nggak nanggung-nanggung nih mining kripto. Terus kemudian tiba-tiba karena saya mining kan saya taruh di sosial media mesin-mesin saya, banyak orang bertanya, Mas boleh nggak pesen mesin?
akhirnya banyak orang yang memesan mesin di saya. Saya jualan mesin mining. Iya. Ya kan? Jualan mesin mining. Nah, terus salah satu pembeli mesin mining saya itu bilang, "Mas, ini ada yang mau buka exchanger, mau ikutan nggak?" Boleh. Saya bilang itu. Exchanger ya? Iya. Waktu itu kan kita taunya kripto itu kan DEX ya. Iya. DEX itu decentralized exchange ya. Belum yang checks gitu kan. Boleh, ya udah akhirnya dikenalin lah. Terus oke, Mas mau bisa bantu apa? Ya saya sih karena saya banyak masa, ya paling saya marketing lah, saya bilang gitu kan. Marketing, terus nggak bisa Mas, mereka butuhnya CEO. CEO, waduh CEO saya nggak ngerti apa-apa, saya bilang gitu kan. Tapi akhirnya masuk lah gitu. Nah, disitulah kemudian bergulir. Habis itu saya pegang project dari luar negeri, pegang blockchain. Jadi habis saya pegang exchanger, saya pegang blockchain juga. Jadi saya tahu tidak hanya proses exchanger, DEX, tapi projectnya juga, dan kripto depan belakangnya saya sangat paham. Nah, ketika saya balik ke kelas, saya bilang, financial planner sekarang harus belajar kripto. Saya bilang itu ke teman-teman. Itu banyak yang skeptis. Karena ngelihat, sampai saat ini masih banyak yang skeptis nggak Mas? Teman-teman Mas sendiri? Udah tinggal dikit. Udah tinggal dikit ya? Ini kita bicara tahun 2022 ya. Oh iya. 2022, 2023. Ya, masih baru lah. Ya masih baru. Terus banyak yang skeptis. Ya. Akhirnya saya bikin kelas. Ya, Crypto 101, pengenalan tentang kripto. Gitu kan. Jadi saya punya, di tempat saya di RFC kita punya Crypto 101, 102, 103, 104, 105. Jadi kita punya 5 kelas. Dari mulai kripto, apa itu kripto, kemudian bagaimana trading kripto, bagaimana mining kripto, apa itu project, apa itu blockchain dan konsensusnya, itu semua ada kelasnya di kita gitu ya. Udah, suatu hari saya lagi ngajar, ada beberapa teman-teman yang skeptis ikutan kelas. Terus saya tanya, "Loh, lu bukannya nggak percaya sama kripto? Katanya financial planner nggak boleh ikutan kripto." "Enggak Mas, soalnya klien saya punya klien banyak yang usia 28, duitnya banyak di kripto." Oh gitu. Jadi mau nggak mau saya mesti belajar kripto. Iya. Harus belajar, minimum ngerti basicnya dulu. Iya. Gitu ya, apa itu kriptonya, apa itu blockchainnya, itu harus whitelist ya, dari token-token itu mana yang berpeluang betul, sebenarnya. Tokenomics itu apa? Ya, token makin banyak, ribuan. Fundamental itu apa? Ya kan? Banyak orang dengan background pasar modal seperti saya selalu bilang, wah kripto itu scam karena nggak ada fundamental. Anda nggak ada fundamental karena Anda nggak paham. Kripto itu punya fundamental. Yang fundamental, underlying-nya mana? Iya, underlying-nya mana, utility-nya apa, ya transaksinya gitu. Apa, dan sebagainya kan. Nah itu kan adalah bagian dari fundamental, ya kan. Coin distribution seperti apa? Anda berarti harus ngerti yang namanya tokenomics, ya kan. Nah itu adalah bagian dari tadi si para Gen Z supaya dia tahu, oh ini token akan di scam atau ini token akan di rug pull misalnya. Nah dia paham baca tokenomicsnya juga, sehingga dia bisa ngerti. Nah itu bagian dari analisa sebenarnya dan bisa dipelajari. Oke. Mas kalau misalnya ngomongin secara personal nih, tadi kan sempat dengar DPR menyebutkan kalau misalnya kripto itu kan resiko tinggi ya Mas ya, high risk high return. Bahkan tadi salah satu anggota DPR Komisi 11 menyebutkan kalau yang pemula disarankan jangan langsung ke kripto deh gitu kan, karena resikonya tinggi banget gitu kan. Nah kalau misalnya anak muda nih Mas kira-kira baru punya uang lah gitu kan, sebaiknya belajar apa dulu kalau sebelum kripto? Kalau misalnya ikutin seperti itu? Ya, gini, saya relatif cukup setuju ya dengan statement dari salah satu anggota dewan tadi ya. Kripto ini kalau kita bicara secara produk dan secara resiko, itu dia setara atau bahkan lebih tinggi daripada saham. Jadi idealnya orang jangan masuk kripto dulu kalau dia belum pernah investasi ke saham. Orang jangan masuk saham dulu kalau dia belum pernah investasi ke reksadana. Kan gitu kan? Iya, betul. Orang jangan masuk reksadana dulu kalau dia belum pernah investasi ke obligasi suatu negara. Ya kan, SBN gitu ya. Jadi ada tahapannya kan gitu. Jadi kalau ditanya untuk pemula gimana? Ya pemula berarti kalau memang dia mau belajar, maka dimulailah dari produk yang sudah mature, which is tadi saham atau reksadana, dan itu kan paket 3 ya, saham, obligasi, dan reksadana. Betul. Belajar dulu dari situ. Dan belajar dulu sebagai seorang investor, bukan sebagai orang trader. Nah ini yang kadang-kadang suka salah gitu ya. Kita punya, mohon maaf nih tadi ngomongin 20 juta, kita punya 20 juta investor kripto. Salah, loh 20 juta trader. Ya kan? Kalau ngomong investor, dia invest jangka panjang. Kayak saya investor. Saya beli Bitcoin. Sekarang Bitcoin berapa harga? 90.000, ya kan? 89.000 lah, ya kan? Kira-kira berapa saya average price cost saya beli Bitcoin? Coba Mbak Lona tebak.
Waktu itu beli tahun Saya udah jual beli, Oh, tapi jual beli. saya mulai ngumpulin buat investment dari 2022, 2023. Iya. Buat investment ya. Berapa tuh Mas langsung Mas? Langsung. Iya. Average price-nya di 27.000. Oh, lumayan jauh ya. Iya, jadi sekarang marginnya kalaupun gede ya. Bitcoin turun sampai ke 50.000, Ya, masih untung masih untung Masih cuan ini ya. 100%. Jadi kalau kemarin Bitcoin ke 125.000, saya udah cuan berapa tuh? 400-500%. Dan itu Karena investor kenapa? ya. Karena saya invest. Pas kemarin all time high 126.000 nggak ambil Mas ya? Tetap ya karena invest aja. Iya, invest. Waktu Bitcoin sempat turun ke 17.000, 2023, 2022. 2023. Sekitar segitu ya. Iya kan, 17.000 kan? Betul. Saya buy. Oh. Orang bilang Bitcoin akan turun ke 15.000, buy posisinya, beli. Nah, di situ yang membuat average saya turun jadi sekitar 26-27 average down ya. Iya. Gitu, karena saya masuk di 25.000 sama di 30.000, begitu dia turun ke 17.000, saya beli terus di bawah. Sekarang posisinya naik ya, saya beli dikit-dikit supaya jangan sampai average saya naik ketinggian. Berarti masih nyicil Bitcoin ya Mas sampai sekarang ya? Masih ya. Masih. Nah, itu investor, Mbak. Ya kan? Apakah saya trading kripto? Iya. Sesekali kalau lagi pengen, ya, tapi saya enggak. Saya lebih ke seorang investor. Iya. Gitu. Jadi, nah itu membuktikan ya, kalau Anda invest ya over long term gitu ya, apalagi kalau kita marketnya pas lagi collapse, terus kemudian kita masuk, Anda bisa dapat 200, 300, 500% return gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Dan itu nggak lama, itu cuma 4-5 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu bahkan. Gitu. Iya. Ya, kalau BTC awal-awal iyalah gitu kan. Nah, apalagi istilahnya yang kayak awal-awal. kita ngebayangin Mas satu daerah dulu sebutlah Alsut lah, Alam Sutra gitu kan. Dulu siapa sih yang mau ke sana Iya. gitu kan. Tiba-tiba mau beli sekarang, wah itu mau deh Semua orang mau ke level sana. itu gitu kan. Ya Iya. beda mungkin sama Iya. kayak BTC ya. Dulu harganya masih segini, sekarang ya pelan-pelan tapi prospeknya ada nih. Gitu Iya. ya. Ibarat BTC ibarat jalan tol yang mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin Betul. ini gitu kan ya Mas ya. Iya. Ethereum saya masuk di $900. Oh, 950 $3.000. Oke, ya. Gitu. Oke, Mas terakhir Mas Aidil, kalau misalnya industri kripto Mas ingin dipercaya publik nih di Indonesia, sebenarnya apa sih Mas yang harus lebih dulu dibenahi gitu loh? Regulasinya, influencernya, atau literasinya masyarakat? Kalau menurut saya itu semua paralel ya, Ya. berjalan beriringan ya. Oke, Regulasi memang dibenahi, tapi juga regulasi tidak bisa terlalu ketat. Karena kalau ketat, terlalu banyak pembatasan dan lain sebagainya menyebabkan industrinya bahkan nanti nggak berkembang gitu ya. iya, Nah itu satu. Terus kedua, literasi itu penting sekali Ya. gitu ya. Kalau kita lihat exchanger, siapapun exchanger itu pasti mereka punya kelas, ya kan. Name it lah, dari mulai exchanger paling tua sampai yang paling muda. diwajibkan OJK juga kan Mas? Diwajibkan OJK juga Iya. karena kita harus mengedukasi kan. Iya, Nah itu punya kelas. Nah kalau Anda pengen belajar apa itu kripto, ya masuklah ke kelas-kelas yang dibuat oleh exchanger. Kenapa? Karena exchanger itu diatur oleh OJK sehingga mereka paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Gitu ya. Jadi jangan cari sumber yang lain dulu. Ibaratnya kalau pasar modal, masuklah ke sekolah pasar modal dulu, gitu kan, SPM dulu, gitu Iya. kan. Abis itu setelah itu udah ngerti basicnya, mau cari lagi informasi di kelas-kelas lain yang silakan, mau cari idola-idola pasar saham silakan, tapi kan udah ngerti basicnya dulu, iya. ya kan. Nah sama, kripto juga gitu. Datanglah ke exchanger, di kami juga ada di Bitwiwi, gitu ya, kita setiap bulan mengadakan kelas baik online maupun offline, dan itu free biasanya. Iya. Ya kan, ya paling disuruh buka akun, ya masukin berapa sih kalau kripto kan, Iya. 100.000 udah bisa Iya, masuk ke kripto Yang kan. penting exchange-nya tadi Mm-mm. legal ya. Betul, exchange harus yang berizin di Iya. OJK gitu ya di Indonesia. Iya. Nah kemudian baru menata si influencernya tadi, Iya. gitu ya. Influencer, KOL, dimulai dari influencer mana influencer yang influencer tidak boleh mempromosikan misalnya produk ilegal, produk yang tidak terdaftar di Indonesia misalnya, atau exchanger yang tidak terdaftar di Indonesia, itu harus ditertibkan juga gitu Nah, ya. tadi rame juga tuh disebutin tuh, gitu kan, yang nggak tertib bakal Ya. kena sentil sama OJK, Nah, gitu kan. itu sebenarnya dari kami sebagai pemain lokal, kami menunggu dari lama ya, dari tahun lalu gitu ya. Iya. Karena kami menilai bahwa kami yang berbisnis di Indonesia sebagai dengan pelaku segala ya, macam, sebagai pelaku pelaku industri ya. dengan segala, ini saya ngomong Iya, secara exchanger ya. Iya, oke. Kita udah mematuhi semua Iya. aturan segala macam, terus nanti jangan sampai dari luar enak banget mereka nggak punya license, nggak punya apa, tiba-tiba ngambilin marketnya Indonesia gitu kan Iya. ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi itu harus. Nah terus kemudian baru
bicara, oke, cryptofluencer, mana cryptofluencer yang sudah paham, tadi cek background-nya, si masyarakat ya, Gen Z, siapapun yang mau memfollow orang tersebut, ya harus dilihat dulu, gitu. Orang ini udah berapa lama pengalaman, apakah dia beginner's luck, gitu ya. Tanya berapa kali dia rugi, berapa persennya rugi, jangan ngomong untungnya doang, ruginya juga ditanya. Iya, betul. Kan? Gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menilai apakah orang ini bisa di-follow atau diikuti sebagai idolanya mereka. Iya, betul. Oke, Mas. Betul. Thank you, Mas Aidil. Semoga industri kita makin matang ya, Mas. Amin. Ke depannya. Ya. Oke, kayak itu proses bukan konten, literasi lebih penting daripada ilusi nih, Mas, gitu kan. Kasus-kasus yang sedang berjalan, apapun hasil akhirnya harus menjadi pengingat bahwa literasi keuangan, etika industri, dan perlindungan konsumen tidak bisa dikompromikan lagi. Bagi masyarakat, jangan membeli janji, apalagi ilusi. Bagi influencer, membangun personal brand di dunia finansial berarti juga memikul tanggung jawab moral. Dan bagi industri kripto, kepercayaan publik hanya bisa tumbuh jika edukasi lebih dikedepankan daripada sensasi flexing itu ya, Mas ya. Ingat tuh L, lagi-lagi pasti tahu kan, logis dan legal. Pilih exchange kripto yang legal, dan investasi paling dasar adalah leher ke atas, yakni pengetahuan. Karena pada akhirnya untuk mencapai wealthy itu dibutuhkan proses, nggak hanya rich tapi juga wealthy gitu ya. Oke, saya Lona Lavia, sampai jumpa di podcast konvergensi berikutnya. Oke. Thank you, Mas Aidil.